Oke, dalam video kali ini sangatlah berfungsi kata-kata unzur maqala wala tanzur maqala wala tanzur izai maqala. Yang penting kalian lihat isinya aja. Mungkin video ini agak sedikit chaos, but trust me, I'm trying my best to do this video. Jadi please subscribe, please komen di bawah jika ada yang mau didiskusikan. Like video ini, share juga buat teman-teman kalian. Insya Allah kedepannya setelah selesai series konten COVID ini, kita akan bahas masalah-masalah kedepannya yang lebih menarik lagi, khususnya tentang kita sesama wanita bekerja di rumah, istri dan lain-lain sebagainya. So keep on watching, don't forget to subscribe. Ahlan, izayukum ya jamaah. Kembali lagi bersama saya Fat Alba. I'm working mom at office with one baby. Yes, that my baby. Oke, dimaklumi aja ya kalau video emak-emak kayak gini, dinikmatin aja isinya. Oke, alhamdulillah saya sudah sembuh. Bagi yang belum tahu, saya mantan pasien positif corona. Pada September lalu aku dinyatakan positif corona tuh tanggal 12 dan akhirnya negatif pada tanggal 1 Oktober. Bagi yang belum tahu, silahkan nonton video sebelumnya. Nah, di video kali ini aku akan sharing lebih detail suplemen food booster yang aku konsumsi, yang tentunya aku udah pilih-pilih sesuai dengan aku selaku ibu menyusui. Dan lagi-lagi aku tegaskan, aku bukan ahli gizi atau dokter. Terus aku baca-baca aja. Dan ini semua selain food booster ini, selain imun booster, dia juga ASI booster. Terbukti ASI aku produksinya jadi lancar, kualitasnya jadi bagus untuk si kecil ini. Dan Zinira juga alhamdulillah jadi tambah berat badannya dan aku turun berat badanku. Gimana tuh? Jadi keep on watching. Yang pertama tuh ada madu. Ya, nggak usah ragukan kalau madu Allah yang jamin kalau di situ ada obat dari segala penyakit. Buka aja surat An-Nahl ayat 63. Ya gitu. Pokoknya itu, tolong koreksi kalau emang salah. Jadi ini udah hampir habis kayak gitu minumnya. Aku dikasih temen aku, nanti ini gratis tapi aku akan pesan lagi karena enak banget madunya. Yang kedua ada habatus soda. Habatus soda aku yang Nigella oil. Aku beli yang ini, harganya cuma 45.000. Dia mengklaim ini bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Aku minumnya 2 kali sehari, suami aku juga minum, Zinira juga suka. Nggak tahu kenapa Zinira suka, dia punya aja ini. Dan dia manfaat lainnya banyak banget, terutama buat kecantikan, buat nurunin berat badan. Kemudian dia bentuknya kapsul gini, jadi gampang diminumnya. Dia minyak tapi udah dikapsulin. Terus ini madu habatus sauda. Nah, jadi madu habatus sauda kayak ujung-ujungnya kayak campuran madu dengan habatus sauda gitu. Lebih komplit lagi kan. Ini dikasih juga sama teman. Ini tuh fungsinya banyak banget. Ya gabungan dua itulah. Kalau mereka mengklaim tuh, nah fungsi itu kalian bisa baca, kalian post, terus kalian baca, itu bisa banget buat obat sehari-hari. Jadi nggak yang dikit-dikit kita minum obat dari apotik gitu. Kemudian ada sari kurma. Sari kurma ini memang udah kita konsumsi sebagai suplemen dari sebelum aku positif corona sih. Aku dan suamiku minum abis makan, tapi Zinira sebelum makan. Kenapa? Karena dia bikin selera makan, takutnya kita gendut. Kalau Zinira sih nggak apa-apa.
Nah, yang kelima ada chia seed. Chia, minum chia seed. Kalau chia seed ini andalan aku dari sejak aku habis melahirkan Zinirah. Karena ini bisa menurunkan berat badan dan di aku ini cocok buat menurunkan berat badan. Terus dia mengandung nutrisinya juga tinggi, seratnya juga tinggi, tidak merubah rasa apapun kalau ditaruh di teh atau enggak di infused water. Kalau ini sih vitamin-vitamin yang dikasih dari poliklinik tempat aku kerja, itu kayak vitamin C, vitamin A, vitamin D yang gitu-gitu yang biasa dikasih buat pasien-pasien positif corona di rumah sakit ya kayak gini. Tapi ini aku minum sama suami aku di 9 hari pertama. Kalau ini khusus buat anak-anak, aku ini diresepin sama dokter karena Zinirah kan alergi. Jadi kalau buat anak-anak tuh kalian konsul dulu. Ini juga bisa buat selera makan. Silahkan lihat muka tembem double chinnya. Nah, dia suka banget minum-minum kayak gini nih. Yang terakhir, Ahmad tea. Ini yang Kairo pasti penasaran nih sama Ahmad tea. Cinnamon. Ahmad tea ini sebenarnya adalah teh Inggris ya. Pokoknya aku tahu ini waktu aku masih di Mesir. Ini ada rasa-rasanya. Ini kebetulan aku membeli yang cinnamon kayu manis. Tapi ada rasa hook juga. Aku belinya di grocery Simpang 5. Harganya 60-an ribu. Dan teh ini tuh ya lebih enak aja. Nah, itu dia tadi suplemen-suplemen atau food booster yang aku konsumsi, suamiku dan anakku konsumsi selama kami isolasi mandiri, dan khususnya aku selaku pasien COVID-19 pada September lalu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kenapa aku sangat tetap bersemangat menyusui, tetap bersemangat untuk membaca lagi, mengupdate lagi penelitian-penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh WHO dan lain-lain sebagainya, karena aku punya tekad sampai aku pengen Zinirah tetap menyusui itu sampai dia 2 tahun gitu ya, sesuai firman Allah kan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tentang hendaklah orang tua menyusui sampai haulaini kamilaini gitu kan, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Bagi yang pengen menyempurnakan persusuannya maka dia 2 tahun sempurna. Jadi buat teman-teman yang lagi menyusui tetap semangat. Saya aja yang terkonfirmasi COVID, saya tetap semangat, saya tetap melakukan semua protokoler menyusui di saat Anda sedang positif, di saat Anda sedang terisolasi. Jadi menurut aku kecuali alasan mudarat, nggak ada alasan buat kita menyerah menyusui. Nggak ada alasan ketika anak sudah 1 tahun kita harus kasih sufor. Bahkan walaupun kita karyawan, kita bekerja, itu ada undang-undangnya, kita tuh kita tuh dilindungi gitu, ibu-ibu menyusui untuk tetap menyusui ASI eksklusif 6 bulan dan ASI lanjutan sampai 2 tahun. Jadi kalau kalian ada bos atau ada atasan yang tidak mendukung program ASI 2 tahun ini, kalian bisa tunjukin yang namanya. Nah, ini ada tambahan, ini minyak kayu putih yang viral banget di antara para pasien COVID. Semuanya menganjurkan ini, dan kalau aku sih ini memang gak ada pernyataan secara medis, cuman aku ikutan aja dan logik aja gitu, karena ini kan aromaterapi, bisa membunuh virus gitu aja sih mikirnya, jadi ikut. I'm with my baby. Jadi tolong subscribe ya bagi yang belum subscribe. Lihat perjuangan saya membuat video ini. Hai nak, hai, halo, coba dadah dulu, dadah. Nah, khusus untuk soal suplemen itu terpulang, kalian mungkin keluarga punya andalan tersendiri atau apapun itu, as long as aman dan kalian sudah benar-benar yakin, sudah baca informasi komposisinya itu benar-benar aman buat busui, silahkan. Soal suplemen sih menurut aku memang harus banget ada di rumah, with or without masa pandemi ini. Menurut aku suplemen dan mengkonsumsi buah, sayur itu tetap penting sih.
Jadi jangan gara-gara pandemi aja, atau kalian malah nggak mau minum apa-apa karena kalian nggak percaya sama corona, kan lebih lucu lagi gitu. Jadi menurut aku penting. Terus memang terbukti gitu, ada beberapa teman aku yang bareng aku positif, tapi dia 2-3 kali swab namun belum juga negatif gitu. Artinya mungkin secara statement dari dokter sih mengatakan orang yang tidak bergejala 9 hari itu sudah tidak infeksius gitu, dia sudah sembuh dengan sendirinya. Namun alangkah lebih baiknya jika kita benar-benar bisa membersihkan si virus ini sampai ke bangke-bangkenya lah istilahnya gitu. Jadi walaupun dinyatakan bahwa corona tanpa gejala ini, pasien corona tanpa gejala itu bisa sembuh dengan sendirinya, kita tetap harus aware dengan mengkonsumsi food booster tadi. Nggak ada ruginya, food booster ini semua bisa jadi ASI booster aku, bisa juga jadi detox berat badan. Dan lihat Ji, membom senyum sekali. Tips yang berikutnya adalah kita harus benar-benar membaca, mengupdate berita, artikel atau pedoman dari WHO sendiri. Karena kenapa? Semua statement atau penelitian tentang corona ini sampai saat ini semua temporary bentuknya. Kalau kalian masih mengkonsumsi atau mempercayakan berita, kalian masih pakai berita bulan Maret terus kalian aplikasikan ke bulan September, itu udah jauh ketinggalan. Menurut aku sih seperti itu. Even WHO pun mereka mengeluarkan berita selalu bilang pedoman sementara gitu. Nggak ada yang sudah fix, itu belum ada sampai saat ini. Jadi saran dari aku, update. Kalau aku nggak update kemarin mungkin aku udah panik dan aku udah nggak menyusui anak aku udah nggak nyentuh anak aku. Tapi alhamdulillah Allah kasih aku sedikit kerajinan membaca berita-berita luar negeri, berita-berita dalam negeri juga gitu, yang menenangkan. Jadi kalian jangan terpaku dengan berita-berita yang bikin kalian tuh scare, tapi bikin kalian tuh cukup be careful aja. Yang penting kita jaga jarak, pakai masker, jaga jarak 2 meter. That's all. Avoid crowded people. Yang penting kita nggak pergi ke perkumpulan orang. So semua itu harus diupdate. Kalau isolasi di bulan Maret dengan isolasi di bulan September dengan isolasi nanti di bulan Desember, itu akan beda terus. Kalau bulan Maret mungkin pikiran kita isolasi adalah stay at home all day all night, ngintip aja keluar pakai jendela gitu. Kalau sekarang enggak, isolasi itu avoid crowded people. Yang penting kita nggak ngumpul sama orang dan jaga jarak 2 feet, mungkin sekitar 2 meter. Dan itu harus kita tahu supaya kita nggak terkungkung dengan rasa takut. Menurut yang terakhir, nggak ada zuruf yang melangkahi takdir. Artinya semua keadaan kita tuh udah ditakdirkan oleh Allah. Hatta daun kering jatuh ke bumi pun Allah yang takdirkan, dan takdir itu hanya bisa ditolak dengan doa. Maka banyak-banyak berdoa, pasrah diri pada Allah, ikhtiar, jaga kesehatan. Duh, maklumin aja ya. Oke, gitu aja dulu karena sudah waktunya melayani anak kecil ini. Jangan lupa subscribe, please jangan lupa subscribe, lihat perjuangan aku, dan insya Allah ke depan akan ada konten-konten yang mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi tentang permasalahan wanita. Nggak cuman ini series corona kebetulan, dan insya Allah ke depannya saya akan bikin konten-konten yang mudah-mudahan relate dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai wanita bekerja, sebagai istri, sebagai ibu. Dan aku minta masukan-masukannya dari teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Kiss bye.